Sorry, waduh. Jadi selama ini yang diperlihatkan Gibran, dia gagap menjawab, dia lebih banyak menghindar acara-acara debat. Itu bagian dari strategi. Strategi timnya. Supaya apa? Supaya dia betul-betul di underestimate dan berada dalam titik minus gitu loh. Menjadi underdog itu menjadi menguntungkan. Underdog itu menguntungkan. Kan Iya, kalau betul. begini seorang awalnya dari minus, lalu kemudian naik saja menjadi 3. Ya dari minus 2 menjadi 3 itu berarti dia dapat 5 kan. Iya. Kalau dari 0 kemudian menjadi 3, dia hanya dapat 3. Dari 0 ke 2 apalagi, dia hanya mendapatkan 2. Maka dia mengurangi, menarik mundur timnya itu menjadi minus. Dan ketika minus, semua orang bilang underdog. Dia sedang bermain drama itu sebetulnya. Bermain sandiwara, pura-pura tidak mengerti, pura-pura bodoh untuk banyak hal, tetapi faktanya dia menguasai untuk beberapa hal. Nah, setelah mereka tampil, menurut Mas Kohar, Gibran diberikan poin berapa? Dari segi apa nih? Dari keseluruhan. Totally kalau Baik dari penampilan maupun dari substansinya. Dari sisi ya. penampilan, dari sisi komunikasi, dari sisi kelancaran, dari 1 sampai 5 ya Gibran 3,5. Kalau dari sisi substansi saya kira masih berat. Gibran ada di angka 2 lah. 2, sekian lah kira-kira begitu. Tapi kalau dari sisi etik apalagi ya, karena dia masih memprovokasi, dia masih ini. Halo sahabat media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Debat calon wakil presiden episode 1 sudah selesai dihelat. Sudah sama-sama kita lihat. Kita dapat saksikan. Di luar dugaan, ternyata Gibran Raka Buming Raka tampil mengejutkan. Terlihat superior, dominan, dan berani melakukan tekanan pada 2 calon wakil presiden lainnya. Gus Muhaimin Iskandar dan Profesor Mahfud MD. Namun, kalau kita cermati dari sisi substansi, apakah betul Gibran tampil tanpa celah? Muncul pertanyaan lain juga. Mengapa Profesor Mahfud tidak berani melakukan serangan secara frontal? Mengapa Gus Muhaimin terlihat ragu-ragu? Ini akan kita bahas dalam obrolan mendalam Ordal bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto Pujal dan Mas Abdul Kohar, Mas Jaga Budi Santosa. Nah, gini ya. Ya, ini Mas Kohar dulu aja ya. Ya. Gimana kalau lihat debat Cawapres Jumat malam lalu? Kalau merefer ke Ordal sebelumnya, kan kita sudah mewanti-wanti. Betul ya. Di Ordal yang edisi perdana itu kita sebut, jangan salah loh, ini Gibran bukan Gibran yang akan kita kira. Karena jejak digitalnya sudah sangat telanjang bahwa dia itu sangat lancar kok. Ketika debat di pilkada, dia menjawab dengan lancar. Termasuk 1 tahun, ketika 1 tahun pemerintahan dia, itu seorang jurnalis Solo mewawancarai dia dalam program kayak kita ini, podcast. Dia tanya panjang lebar tentang bagaimana Solo dalam 1 tahun terakhir, dan dia bisa menjawab. Durasi tanya jawabnya itu lebih dari 30 menit. Lalu yang terakhir ketika dia kunjungan ke Asakofah di Ciganjur, di tempatnya Kiai Said Akil Siraj, dia menjawab dengan panjang lebar, menjelaskan dengan panjang lebar pertanyaan kritis dari seorang santriwati yang bernama Najwa. Yang videonya dipotong, itu menjawab santri yang satunya, sudah begitu saja, manut sama Kiai, dan ada 2 jawaban kan waktu itu. Tetapi ketika menjawab dari santriwati Najwa, panjang lebar dia jelaskan. Dia bicara soal digital farming di situ. Dia bicara tentang apa itu Creative Hub. Dari situ saya yakin bahwa ini semua nanti akan
keluarkan ketika debat cawapres. Dan di ordal yang perdana kan saya juga bilang, wah nanti jangan-jangan keluar muncul istilah-istilah jebakan. Semacam dulu Jokowi menanyai TPID itu, tim pengendali investasi tim pengendali inflasi daerah. Pada debat Capres 2014 ya itu. Unicorn di 2019. Jadi hal-hal semacam itu sebetulnya sudah diprediksi, tetapi yang saya agak terkejut ya, itu adalah di edisi perdana kan saya bilang Gibran akan santun, tapi ternyata dia ofensif. Ofensif, betul. Nah, ofensif bahkan berani maju untuk mendekati lawan. Ya, setiap menjawab dengan sekian langkah, lalu kemudian dia kembali ke titik tengah itu. Itu ya beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari cara dia untuk dalam tanda kutip meneror dua lawannya itu. Sorry, Waduh. Jadi selama ini yang diperlihatkan Gibran, dia gagap menjawab, dia lebih banyak menghindar acara-acara debat. Itu bagian dari strategi. Strategi timnya supaya apa? Supaya dia betul-betul di underestimate dan berada dalam titik minus gitu loh. Betul. Menjadi underdog itu menguntungkan. Kan kalau begini seorang awalnya dari minus, lalu kemudian naik saja menjadi 3. Ya, dari minus 2 menjadi 3 itu berarti dia dapat 5 kan. Kalau dari 0 kemudian menjadi 3, dia hanya dapat 3. Dari 0 ke 2 apalagi, dia hanya mendapatkan 2. Maka dia menarik mundur timnya itu menjadi minus, dan ketika minus semua orang bilang underdog. Dia sedang bermain drama itu sebetulnya, bermain sandiwara, pura-pura tidak mengerti, pura-pura bodoh untuk banyak hal, tetapi faktanya dia menguasai untuk beberapa hal. Dan di dalam debat kemarin itu dugaan saya sudah dipersiapkan betul oleh tim mereka bahwa ya kalaupun nanti dia salah atau tidak mengerti, tetap lakukan ofensif. Teror. Itu yang dia lakukan terhadap Muhaimin Iskandar, dia lakukan terhadap Pak Mahfud. Ketika dia sebetulnya salah, dia sebetulnya tidak tahu menjawab soal itu. Tahu nggak dia mana itu? Ada satu hal yang menarik gitu, yang dia mengatakan soal kunjungan wisatawan pada saat Lebaran di Solo dan Jogja. Itu katanya lebih banyak Solo. Padahal faktanya jauh gitu. Jauh. Seperberapa ya? Kalau tidak salah, kunjungan wisatawan ke Jogja pada saat Lebaran itu 1.600.000 sekian. Ribu. Nah, sementara ke Solo itu cuma 300 sekian. Tapi kalau itu masih bisa kita soalnya 1.600.000 itu ke DIY atau ke Kota Yogyakarta. Nah, makanya ini kan kurang jelas juga apakah yang dimaksud Gibran itu dia mengkomparasikan antara Kota Solo dengan Kota Yogyakarta atau dengan daerah istimewa Yogyakarta. Kalau data yang kita lihat itu, kalau untuk khusus Kota Yogyakarta itu beda-beda sama Solo itu sekitar berapa puluh ribu gitulah. Tapi masih lebih banyak Yogyakarta. Kalau DIY itu emang jauh banget timbangnya. Ya jadi emang kemarin itu juga banyak juga pertanyaan-pertanyaan atau statement-statement yang tidak jelas juga sih. Selain kayak yang tadi itu soal jumlah wisatawan, kemudian juga soal dari Gibran itu soal IPAL komunal tuh, itu kan juga ada jadi persoalan juga karena dia bilang selama memimpin Solo katanya sudah membangun IPAL komunal. Tapi kalau kita cek di situsnya Pemkot Solo, itu IPAL komunal itu sekarang kan ada 3. Itu dibangun di awal 2019. Ya, betul. Saya tanya, IPA komunal itu apa? Saya nggak tahu tuh, Pak. Yang melibatkan lingkungan. Jadi IPAL yang biasanya dibangun di permukiman padat penduduk. Gitu. IPAL. Jadi kalau datanya itu ya dibangunnya di awal 2019. Jadi kan persoalan-persoalan gini kan jadi bahan pertanyaan apakah Gibran itu kalau dari sisi penampilan memang dia lancar ya, tadi disebutkan ofensif.
berani menyerang. Kalau kemarin kan kita prediksikan itu yang akan jadi striker kan Caimin, yang jadi second striker itu kan Pak Mahfud, tetapi kan kebalik nih, ya kan? Malah kedua orang ini kan malah cenderung bertahan, dan itu yang menurut saya menunjukkan ya penampilan Gibran itu terlihat wah. Padahal kalau kita lihat secara substansi, kita lihat secara betul-betul detail, ya sebenarnya bahwa benar di luar perkiraan iya, tetapi kalau luar biasa kok saya kira belum lah ya. Ya, dia membawa debat ke cerdas cermat. Iya. Dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan trikinya. Atau ketika dia menjawab pertanyaan dengan teror ya. Misalnya begini. Ketika dia berdebat dengan Gus Imin, ketika Gus Imin menanyakan tips and trick, bagaimana bisa mendapatkan proyek strategis nasional pusat secara lebih mudah. Sementara ada kota-kota lain seperti Cirebon, Madiun, Tasikmalaya, Kota Malang, itu adalah kota-kota yang amat susah itu mendapatkan proyek strategis nasional. Nah, waktu itu kan dia menjawab dengan jawaban yang dari sejak sebelum saya itu sudah lebih banyak. Nah, kemudian di counter oleh Hadi Rudiatmo. Tetapi memang dalam hitungan kalau dilihat kan perbandingannya jangan dari sebelum dia dan setelah dia. Tetapi perbandingan antara Solo dengan Kota Madiun, dengan Malang, Tasikmalaya, Cirebon gitu. Itu 1/10-nya saja. Jadi dalam 2 tahun pemerintahannya Gibran, itu ada 32 proyek yang dibiayai oleh APBN dengan nilai pembiayaan 2 triliun. 2 triliun sekian. Sementara Cirebon katakanlah, yang paling tinggi kota Cirebon, itu dalam periode yang sama, itu cuma 170-an miliar. Kota Malang di bawah itu, Madiun di bawah itu, jadi tidak sampai 10%-nya. Maka kalau kemarin itu Gus Imin menggugat bahwa ada ketidakmerataan dalam meletakkan proyek-proyek strategis nasional di kota-kota yang apple to apple ya, kota-kota yang tingkatannya sama lah, kota sekunder, nyebutannya kan begitu, ada yang bilang begitu. Itu ya jelas tidak apple to apple, dan itu dia menjawabnya dengan sebelum ada itu Solo kunjungan wisatanya sedikit lalu kemudian meningkat. Nah, maka yang kemudian menjadi blunder dan sekarang dimainkan di medsos itu yang kita saksikan ya banyak orang Yogyakarta kemudian ya agak gondok gitu karena diperlakukan seperti itu, dan itu jawaban yang mungkin hanya sangat lokalistik. Satu. Kedua, ketika dia ditanya oleh Pak Mahfud tentang tax rasio perpajakan yang 23%. Nah, itu dia jawabnya, Pak Mahfud ini bagaimana? Tidak bisa membedakan antara tax rasio dan pendapatan pajak. Loh, padahal yang tidak bisa itu siapa? Dia kan jelas-jelas bilang 23% tax ratio. 23% tax ratio dari PDB itu Indonesia sudah masuk ke negara maju kalau kita berhasil mendapatkan tax ratio. 9 tahun pemerintahan Jokowi, tax ratio kita itu hanya 10,5%. Naik turun di angka itu, bahkan pernah 9%. Jadi mengerek tax ratio dari kondisi sekarang antara 10-11% menjadi 23% itu sesuatu yang tidak masuk akal. Betul kata Prof. Mahfud. Tetapi karena dia menjawab seolah-olah dia yang benar, ya kan dengan gayanya itu seolah-olah dia yang benar. Jadi kemudian publik yang membaca itu percaya bahwa jawaban itu benar, padahal jawaban itu janji omong kosong itu kalau sampai ada yang seperti itu. Kalau pertumbuhan 23% mungkin masuk akal, tapi yang sekarang itu pertumbuhan justru sudah 31%.
pertumbuhan perolehan pencapaian pajak itu udah 31%. Tapi kalau tax ratio yang masuk akal itu ya 12%. Itu kita sudah bagus, sangat-sangat bagus. Mempertahankan di baseline yang sekarang ada 11% saja. Ya sebetulnya sudah sangat bagus. Nah itu yang, ya karena publik kita kan tidak aware terhadap angka-angka, terhadap data-data. Itulah sebetulnya ketika kita itu ingin melihat atau menilai bagaimana penampilan seseorang, ya mintalah komentar pada orang yang memang ahli di bidang itu, di bidang ekonomi. Kemarin itu semua ahli mengatakan bahwa perdebatan Cawapres kemarin itu tidak menyentuh hal-hal yang substansif. Ya termasuk ketika Gibran tidak bisa menjawab apa itu infrastruktur sosial. Kan ditanya kan Profesor, baik Gus Muhaimin maupun Pak Mahfud kan bertanya tentang infrastruktur sosial. Yang oleh Gibran malah dijawab dengan stunting, makan siang gratis, susu gratis. Itu semua nggak ada hubungannya itu sama infrastruktur. Ada pun sangat jauh itu hubungan dengan infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial itu kan bagaimana membangun aset-aset yang terkait dengan ya pendidikan, perpustakaan, museum, taman, apalagi kesehatan, fasilitas klinik-klinik. Sekarang misalnya banyak kasus bunuh diri, bagaimana kita bangun klinik-klinik kejiwaan, klinik-klinik mental, sampai level daerah-daerah, itu namanya infrastruktur sosial. Tapi dijawabnya kok dengan stunting dan seterusnya, itu kan jauh panggang dari api. Tetapi dia menjawabnya bagaimana? Dia dengan cara begini, Pak Mahfud sama Pak Gus Muhaimin itu nggak paham. Baik, saya jelaskan lagi. Ini soal stunting, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini kan kalau kita jeli itu yang disebut sebagai celah. Jadi dia memang hanya mengupgrade dari sisi bagaimana lancar menjawab, tetapi sebetulnya banyak argumentasi dia yang rapuh. Tetapi sayangnya itu tadi. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Ku, ini kan gini. Ya apapun yang namanya debat ini kan show kan. Tontonan yang ditonton oleh sekian banyak orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda kan. Nah kita kemarin bahas tuh bahwa latar belakang pemilih kita itu 80% di bawah SMP kalau tidak salah. SD 50 sekian persen, terus kemudian SMP itu 27 sekian, hampir 30 lah. Total hampir 80. Nah ini kan menjadi bisa dibilang tidak fair ya, ketika kita melihat tontonan sebagai tontonan Gibran, boleh dibilang ya kenapa tadi di awal saya sebut bahwa penampilan Gibran itu mengejutkan. Dia secara ofensif, dia seolah-olah dalam debat itu dia yang mengambil flow-nya. Dia yang mengatur flow-nya, gitu kan. Sementara Profesor Mahfud dan Gus Imin terlihat sangat berhati-hati. Gitu. Nah, harus diakui kalau secara substansi memang minim. Gitu. Ya bukan hanya 1-2 calon, tiga-tiganya. Betul. Belum sampai menyentuh pada substansi. Nah, ada satu lagi yang menarik tuh. Tadi Pak Ko sempat singgung soal ini, Mas Jaka, makan siang gratis untuk masyarakat. Dan itu kan anggaran yang dipatok kan cukup besar ya. 400 triliun setahun. Tentu saja itu akan membebani APBN kan. Nah itu bagaimana itu penjelasannya? Ya itu kan banyak yang menilai sangat tidak realistis. Apalagi kalau kita lihat postur anggaran kita kan. Kalau 400 triliun itu kan berarti dengan asumsi tidak ada peningkatan yang luar biasa, berarti harus banyak pos-pos yang harus kita potong. Betul. Nah, apakah itu bisa? Kecuali kalau yang dipotong itu banyak proyek-proyek mercusuar yang selama ini dibangun, mungkin masih ada peluang untuk mencukupi. Tetapi apapun 400 triliun kalau kita potong hanya untuk makan siang dan susu gratis itu terlalu berat lah. Kalau versinya Pak Prabowo Gibran itu katanya dananya sudah ada. Dananya di mana? Saya takutnya nanti kayak dulu, katanya kan dulu ada yang bilang di kantong saya udah ada 11.000 triliun.
ya kan? Tapi kan nggak jelas sampai sekarang. Yang ngomong siapa? Ada dulu yang menjanjikan juga yang begitu bombastis kan? Sebut aja langsung. Ya, bapaknya Gibran lah. Ya kan dia bilang kan dulu kan di kantong di mana saya itu janjinya itu harus jelas. Kan ada di kantong saya itu ada 11.000 triliun dan dalam debat ya. Bukan, dalam satu kesempatan. Tidak hanya dalam debat, di situsnya, di Twitternya Setnek itu juga sempat di-upload itu. Bahwa omongannya Pak Jokowi ini 11 triliun itu, dan itu kan jadi bahan bercandaan publik kan. Mana dulu yang katanya 11.000 triliun kok sekarang malah utangnya gila-gilaan. Jadi saya pikir setiap program, setiap janji itu boleh-boleh saja, tetapi yang harus realistis. Jangan hanya karena ingin seolah-olah sangat pro kepada rakyat kecil, seolah-olah ingin mensejahterakan masyarakat, tetapi janji-janjinya ya tidak masuk akal, tidak realistis. Apalagi kalau nanti janji-janjinya itu justru akan menggerogoti anggaran-anggaran yang sampai sekarang pun kita juga masih agak kesulitan kan. Kalau toh punya ada anggaran 400 triliun misalnya, apakah tidak lebih bagus digunakan untuk umpamanya pendidikan yang murah, kesehatan yang lebih murah, infrastruktur yang bisa langsung bersentuhan dengan rakyat, infrastruktur sosial infrastruktur sosial yang lebih murah. Kalau sekarang aja angka putus sekolah itu kalau tidak salah 2023 itu kan sekitar 76.000 anak. Kenapa tidak difokuskan ke sana dulu? Buat apa kita memberikan makan siang gratis, susu gratis, tetapi anaknya tidak bisa sekolah? Jadi persoalan-persoalan situ publik juga harus betul-betul jeli, harus betul-betul mencerna dengan dengan pikiran jernih. Ini program masuk akal atau tidak? Ini janji-janji yang realistis atau tidak? Sehingga kita tidak lagi hanya tergiur dengan janji-janji manis, tapi akhirnya akan berakhir dengan pahit. Ya itu termasuk di dalamnya adalah janji pertumbuhan ekonomi. Yang diantara 3 pasangan calon itu, yang mestinya kemarin itu juga dikejar itu janji pertumbuhan ekonomi itu. Kan sempat ditanyakan janji pertumbuhan ekonomi dari pasangan Amin mengapa hanya 5,5% sampai 6,5%. Tapi menurut semua ahli itu adalah yang paling realistis. Pertumbuhan segitu itu yang paling realistis. Yang agak sulit realistis itu ya janjinya pasangan nomor 3 yang 7%. Yang hal yang sama juga dijanjikan oleh pemilik 11.000 triliun tadi itu. Di 2014, Jokowi itu dalam kampanye debat itu menjanjikan dalam periode dia, 10 tahun periode dia. Kalau katakanlah di akhir 2024, dia tidak menyebut itu karena baru periode pertama ya. Pertumbuhan kita rata-rata akan 7%. Tapi apa yang terjadi? Kita saksikan sekarang rata-rata pertumbuhan di bawah Jokowi selama 9 tahun terakhir itu lebih rendah daripada rata-rata pertumbuhan 10 tahun periodenya SBY. Jokowi cuma 5,01, SBY 5,4 itu. Itu kan berarti turun. Sementara kalau cita-citanya ingin menjadikan tadi kemarin disebut generasi emas, Indonesia maju, rata-rata pertumbuhan itu harus 7%. Nah dari mana itu mendapatkan pertumbuhan 7% sementara yang digunakan untuk bekal mengajak kita bertumbuh itu sangat sulit. Maka pasangan Amin itu menjadi sangat realistis karena dia mematok pertumbuhan, angka pertumbuhan di rata-rata 5,5 sampai 6,5%. Dari mana? Ya mereka bilang bahwa yang kami prioritaskan itu adalah kesetaraan, keadilan, kemakmuran yang dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Pertumbuhan 5,5%, 6% apabila dia betul-betul di-maintain dengan cara bagus, itu juga sudah merupakan lompatan bagi Indonesia. Tetapi itu yang kemarin tidak tergali, makanya kan tidak ada substansi, baru ngomong seperti itu tidak diteruskan kan. Jadi ketika kita bicara soal investasi, kemarin ada yang sebetulnya bagus,
yang kalau Gibran itu melanjutkan dan ditantang oleh 2 cawapres lain, itu akan menjadi perbincangan yang menarik, yaitu soal apa? ICOR. Ya. Soal ICOR investasi. Jadi ICOR itu gini loh, ICOR itu 1% misalnya investasi atau 1% pertumbuhan itu dibutuhkan berapa investasi, gitu loh. Berapa investasi yang produktif, yang menghasilkan pertumbuhan yang produktif pula. Ya, ketika kemarin itu dia bilang ICOR, saya yakin mungkin karena yang lainnya juga nggak paham, nggak ngeh apa ICOR. Dalam dunia investasi, ICOR itu untuk melihat seberapa efisien ini sebuah investasi. Dulu kita pernah mencapai ICOR yang bagus, yaitu ketika 1% pertumbuhan itu mampu dengan nilai investasi katakanlah sekian triliun, itu mampu menyerap sekian ribu tenaga kerja. Dengan 1% pertumbuhan ekonomi itu mampu menyerap 200.000 lebih, atau bahkan ada yang nyebut waktu itu 300-an ribu kerja. Sekarang itu investasi yang sama nilainya dengan 10 tahun yang lalu itu hanya bisa menyerap 120 sampai 130 ribu tenaga kerja. Nah, itu menunjukkan bahwa ICOR kita itu masih ketinggian itu, jadi nggak efisien lah kira-kira begitu. Jadi orang untuk butuh 1% pertumbuhan saja itu butuh investasi yang gede. Ya, tadi kan bicara, apalagi kalau nanti kita bicara digunakan untuk biaya macam-macam, misalnya itu makan siang gratis bagi anak-anak ya, susu gratis dengan angka 400 triliun. 400 triliun itu nilai kalau di APBN sekarang kan sekitar 3 ribuan. Itu lebih dari 10%. Lebih dah. 13%. Iya. Anggaran pendidikan kita 600-an triliun. Lah mosok untuk makan saja sampai 400 triliun. Nah, itu suatu yang luar biasa. Nah, uangnya dari mana? Ya ujung-ujungnya nanti utang. Ya kan, kalau ujung-ujungnya utang, 9 tahun terakhir ini kita sudah menumpuk utang dalam jumlah yang banyak loh. Rasio utang kita terhadap PDB itu sekarang sudah 39%, 30 sudah turun sedikit 38 sekian persen. Dan tumpukan tambahan utang itu sekarang itu yang paling banyak di masa pemerintah sekarang. Itu tambahan menarik utang itu banyak sekali. Nah, kalau oke, katakanlah misalnya gini, jawabannya ya, tapi kan rasio ini masih sah menurut undang-undang. Ya memang undang-undang menyebutkan maksimal 60% dari PDB. Ya kita terus justifikasi kedua apa? Tetangga kita saja utangnya juga, rasio utangnya juga gede terhadap PDB mereka. Nah, tapi kan utang gede terhadap mereka, tapi kan produktif utangnya. Menghasilkan. Kita produktif tadi dalam bentuk infrastruktur tadi itu yang oleh Mas Jaka disebut sebagai infrastruktur mercusuar misalnya, seperti itu. Nah, menumpuk utang itu jelas bahaya. Kita sudah berada di ambang warning sebetulnya utang kita ini, karena utang yang sifatnya jangka pendek itu sudah semakin meningkat. Jangka pendek itu 5 tahun. Terus mulai tahun depan, tahun ini sebulan lagi ya, 2024, hanya untuk membayar bunga utang saja kita harus mengeluarkan 500 triliun untuk membayar bunga utang. Ini berbeda dari tahun sebelumnya yang rata-rata masih di angka 300 sekian sampai 400. Ini bunga utang tahun depan itu 500 triliun. Itu kan berarti utang kita sudah dalam posisi yang harus agak hati-hati nih pengelolaan utang. Nah, tidak bisa lagi kita main sedikit-sedikit utang. Ya. Nanti kalau untuk membiayai makan gratis, membiayai susu gratis dengan utang, ya tadi betul kata Pak Jaka, bagaimana program yang lain? Yeah. Bagaimana program memperkuat lapangan kerja? Bagaimana program mengatasi kemiskinan? Membuat kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Nah, itu kan luar biasa susah itu. Sekarang kemiskinan ekstrim itu masih 1,1%. Dan itu pun kita masih menggunakan patokan
dari lama, patokan Bank Dunia yang lama yang 1,9 US dollar itu per kapita per orang. Yang kalau penghasilannya segitu maka dia miskin ekstrim. Yang ada nanti malah yang terjadi kalau kita gagal dalam menciptakan peluang-peluang baru, orang yang sudah naik kelas ke level menengah ini, ya ini baru masuk lagi ke level miskin, kategori miskin. Nah itu yang kemarin itu tidak sayang sekali tidak tergali. Kita bicara soal investasi, bicara soal pertumbuhan ekonomi, yang muncul malah SGIE kan gitu. Ya. Sego goreng iwak ingkung gitu. Nah sekarang oke lah. Ini tadi kita sudah bicara banyak tentang substansi ya. Ya. Nah sekarang gini Pak Gong. Kalau kita sudah sama-sama saksikan bahwa realitasnya Gibran telah membuat satu lompatan kejutan pada saat debat kemarin. Nah ini kalau dari rumus ilmu marketing digital, penampilan Gibran kemarin itu apakah sudah memenuhi unsur STPDB? Nah, saya kira itu harus ditanyakan ke KUD dan BUD. Singkatan apa itu? Enggak, itu singkatannya in English or Indonesia. In English. Nah, berarti bacanya bukan STPDB dong. STPDB. STPDB. Kan? Kemarin itu ketika Gibran menanyakan ke Gus Imin, itu harusnya bukan SGIE. Iya. SGIE. Betul. Karena singkatan dari bahasa Inggris. Nah, itu pun juga potensial menjebak ketika coba buka di ChatGPT. Itu jawabannya lain itu. Jawabannya beda. Ada beberapa jawaban SGIE itu. Maka kalau kita tanyakan ke orang Jogja mungkin ya, oh SGI itu padanan dengan SGPC. SGPC sego pecel, SGI itu sego goreng Iwandok. Ya, itu. Misalnya. Dan itu menjadi tone-nya negatif itu justru. Itu dia. Sebagian orang bersorak. Iya. Dia seolah-olah menang, tetapi sebagian yang lain kemudian dinetralisir oleh Anies Baswedan dengan mengatakan kalau cuma tanya itu sudah diklik di Google aja, itu sudah ada jawabannya. Jadi Anies membawa lagi ke substansi dan ternyata di medsos hari ini itu menurut Drone Emprit, analisis Drone Emprit, pertanyaan SGIE itu 70% lebih tonnya negatif. Kenapa? Karena Gibran dianggap menjebak. Sama seperti yang dulu dilakukan oleh Jokowi. Tapi Jokowi benar mengejanya karena singkatan dalam bahasa Indonesia. TPID. Tim Pengendali Investasi Daerah. Nah, investasi apa? Inflasi. Inflasi daerah. Saya terlalu terbelit-belit terus ya. Nah ini baru TPID yang aja. Apalagi tadi apa yang terakhir itu? Saya juga, misalnya supaya seperti Gibran, STPDB itu satu ilmu marketing yang diperkenalkan oleh pakar marketing Indonesia, Hermawan Kartajaya. Jadi S-nya itu segmentation, T-nya itu targeting, nah, supaya kayak Gibran saya baca. P-nya itu positioning, terus kemudian D-nya itu differentiation, dan yang terakhir B-nya itu brand. Nah, gitu. Kalau dari sisi diferensiasi, saya melihat ya dia diferensiasi dari sisi ofensivitas jelas. Lalu kedua dia mencoba untuk mencari pembeda dia dengan dua orang yang sudah senior ini. Itu adalah dia menguasai hal-hal yang terkait dengan digital. Nah, itu mencoba. Nah, tetapi ada yang kepleset dia. Ketika dia sok yakin tentang digital, dia bilang soal hilirisasi digital yang kemudian menjadi bahan tertawaan juga. Siapa yang tertawa? Ya orang yang mengerti. Para ahli digital itu mengatakan nggak ada itu hilirisasi digital, itu nggak ada. Digitalisasi. Yang benar adalah digitalisasi. Karena hilirisasi itu kan menghilirkan hal-hal yang memang masih di hulu. Dan itu umumnya terjadi pada wilayah tambang. Nikel itu dalam bentuk mentah dihilirisasi dengan diproses melalui yang namanya smelter, lalu menghasilkan produk-produk turunan seperti kayak baterai listrik,
bahan untuk baterai listrik dan seterusnya dan seterusnya. Sama sawit itu dihilirisasi menjadi turunan berikutnya, ada yang minyak, ada turunan berikutnya menjadi sabun, menjadi kosmetik. Itu namanya hilirisasi. Lah kalau digital diturunkan kemana lagi? Lalu dia mencontohkan AI. Dia mencontohkan AI itu artificial intelligence. Lalu dia mencontohkan yang lain. Yang itu tuh sebetulnya digitalisasi, bukan hilirisasi digital. Jadi banyak istilah-istilah yang saya lalu jadi ingat ada seorang pesohor Indonesia dulu yang namanya Vicky Prasetyo ya. Ya. Nah itu yang seolah-olah membuat istilah-istilah itu yang apa namanya? Agak lupa saya, tapi saya ingat itu. Yang apa namanya? Tapi jangan salah, kayak model kayak Vicky itu kan justru yang menjadi perhatian publik. Ya tadi konteksnya 80% tadi. Iya, itu yang jadi persoalan sangat serius kalau menurut saya. Jadi kalau menurut POV dan POI-nya Mas Jaka seperti apa? Ya kalau apa ya, Gibran ini. Tapi ngomong-ngomong tahu nggak POV sama POI ini dulu? Bukan tadinya ST itu apa? Bukan, STPDB. Kalau ini POI sama POI. POV tahu, POV ini udah biasa lah disampaikan anak-anak muda itu. Point of view. Kalau POI? Nggak tahu ya. POI itu istilah dalam fotografi ya, karena saya latar belakangnya fotografer. POI itu point of interest. Lanjut Mas. Jadi point of view aja ya. Iya, point of view. Ya, jadi kalau saya lihat Gibran ini secara target dia sih sudah berhasil. Dia ingin memposisikan dirinya seperti Pak Jokowi. Kalau dalam ilmu ilmu yang saya baca-baca itu kan ada istilah teori match and mirror. Artinya orang ketika seseorang itu tampil, itu dia menginginkan agar orang lain itu melihat dia, mendengar dia, merasakan dia seperti apa. Jadi kalau kita lihat kemarin Gibran itu baik intonasinya dalam berbicara, baik gayanya, baik strateginya, ya ketiplek sama Pak Jokowi kan? Copy paste-nya Pak Jokowi. Nah, itu yang saya pikir jadi strategi dia. Mungkin mereka memanfaatkan tingkat kepuasan publik yang katanya masih 80% dengan asumsi mereka menganggap bahwa Pak Jokowi itu masih sangat dicintai rakyat. Jadi dengan memposisikan seperti bapaknya, ya dia berharap para pendukung Jokowi itu akan semakin tertarik untuk memilih Gibran dan Pak Prabowo. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari etika atau segala macam dalam perdebatan itu ada yang bilang dengan memberikan pertanyaannya bersifat jebakan, itu adalah level terendah dalam sebuah debat. Iya. Saya jadi ingat ini, Cerdas Cermat SD. Iya. Ketika saya ikut jadi tim Cerdas Cermat di SD saya itu, saya ditanya seperti itu. Apakah singkatan dari apakah? Singkatan dari apa itu? KUD. Apa kepanjangan dari KUD? Koperasi untuk dirinya, koperasi unit desa kan. Apa itu BUUD? Anak-anak sekarang mana tahu BUUD? Badan Usaha Unit Desa kan itu. SKSD. SKSD anak sekarang tahunya sok kenal sok dekat kan. Padahal kan ada zaman dulu tuh sistem komunikasi satelit domestik itu namanya SKSD. SKSD itu level apa? Iya, itu memang ya sekarang diplesetkan di politik ada tahu nggak? SKSD. Apa itu, Mas? Suka koneksi dan suka difasilitasi. Jadi level terendah itu. Jadi saya setuju, sepakat itu dengan Mas Jaka bahwa dengan mempertanyakan hal-hal yang seperti itu berarti level terendah. Kita lihat saja perdebatan antara Donald Trump dan Joe Biden. Itu kan tidak ada itu pertanyaan-pertanyaan jebakan semacam itu. Itu detail teknis yang bukan menjadi ranah atau bukan menjadi wilayah seorang calon presiden atau calon wakil presiden. Detail teknis bisa ditanya ke orang-orang di sampingnya, tetapi bangunan kebijakan itulah yang mestinya dikulik. Makanya dari tadi kan saya bilang bahwa
bangunan kebijakan itu menjadi penting supaya apa? Supaya masyarakat itu tahu nanti mudah untuk menagihnya seperti apa. Bangunan kebijakan itu misalnya janji tax ratio 23%, itu boleh itu dikejar terus. Lalu 40 kota, itu juga silakan dikejar. Biar dijelaskan pada publik yang dimaksud dengan Caimin bahwa membangun 40 kota itu bukan membangun secara fisik, tetapi menstandarisasi bagaimana mengupgrade 40 kota itu menjadi berstandar Jakarta. Dengan anggaran yang masing-masing katakanlah misalnya 3 triliun katanya. Itu cukup bisa mengupgrade seperti kota Jakarta dari sisi transportasinya, konektivitas transportasinya, konektivitas yang lain. Tetapi memang ya oleh tim yang menganggap bahwa Gibran harus menang misalnya, itu mengatakan loh mau membangun satu kota IKN saja Anda tidak setuju, apalagi 40 setara ibu kota. Nah itu yang silahkan dikejar, nggak masalah. Mungkin jangan mengatakan oh Anda tidak paham, bukan itu yang kami maksud. Nah, misalnya itu monggo silakan, itu substansi. Oke, Mas Kohar, Mas Jaka, ini kan kita ini sudah cukup lama tadi mengulik habis-habisan Gibran ini. Ya, tapi Caimin juga kita kulik meskipun kita toel-toel. Nah, sekarang lebih serius lah, kita lebih dalam untuk mencari tahu, untuk mengulik lebih jauh dengan apa yang ditampilkan oleh Gus Imin dalam debat Jumat lalu. Kalau buat saya pribadi, nih Mas Kohar, Caimin memulai debat dengan penyampaian visi misinya itu dengan cara yang kurang menarik, karena di awal saya hitung hampir 1 menit pertama dia itu pertama dia sampaikan bahwa seharusnya saya tidak ikut debat cawapres, saya harusnya pada debat capres. Itu dia sudah memakan durasi hampir 20 detik. Lalu kemudian dia cerita soal pergumulan dia dengan politik, ya, di jagat politik. Baru setelah itu dia masuk tuh, dia perkenalkan lagi istilah selepet. Sampai kemudian ada istilah juga selepetnomik. Ada 2 hal nih yang mau saya diskusikan. Yang pertama, pengamatan saya tadi, itu menurut Mas Kohar dan Mas Jaka seperti apa. Kemudian yang kedua, selepetnomik itu, istilah selepet dan selepetnomik itu sebenarnya efektif nggak? Apa malah justru kontraproduktif buat Gus Imin? Nah, sekarang Gus Jaka dulu. Ya. Dan Jaka. Ya kalau dari sisi penampilan Caimin ya di luar ekspektasi lah ya. Tadinya kan kita berharap dia berani menyerang, betul-betul lepas, tapi kok kesannya dia itu seperti ada ewuh pakewuh gitu. Mungkin dia masih punya perasaan tidak enak karena yang dihadapi atau yang akan diserang itu adalah anak yang dulu hampir lebih dari 9 tahun dia pernah bergabung kan dengan pemerintahan Pak Jokowi kan. Padahal semestinya perasaan-perasaan seperti itu ya tidak harus dibuang jauh-jauh, karena ini kan soal debat dan ini berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan dia. Meskipun angka persentasinya kita juga masih bisa perdebatkan seberapa besar. Tetapi ketika Caimin itu tampilnya malah justru lebih kalem. Bahkan ketika menyerang Gibran soal tips and tricks itu kan sangat halus. Meskipun mungkin tujuannya halus tapi menohok gitu. Tapi kan publik kok sepertinya lebih suka kalau yang straight to the point. Dan itu yang saya pikir agak kurang dari Caimin ya. Jadi kita tadinya berharap mereka yang paling menjadi inisiator untuk membuka perdebatan itu jual beli serangan, tetapi kan faktanya dia yang menguasai permainan, malah sebaliknya. Justru dia yang lebih banyak diserang. Jadi ya tapi kalau kita melihat hasil surveinya Litbang Kompas itu justru agak aneh loh. Justru penampilan Caimin itu yang paling bagus. Saya melihat
Caimin jujur, Caimin tulus, Caimin tidak buat apa yang dia tahu dia akan bilang tahu, yang dia tidak tahu dia akan mengatakan dia tidak tahu. Ketika dia ditanya soal SGIE, wah saya tidak tahu soal itu apa. Lalu kemudian ketika diberikan narasi sedikit tentang bagaimana SGIE itu, maka bisa jawab. Dia bisa menjawab dengan jawaban yang bagus, yang relatif berbobot itu. Bagaimana industri halal itu dihela, bagaimana nanti termasuk diantaranya adalah memberikan sertifikasi halal secara gratis kepada UMKM misalnya. Itu adalah sebuah terobosan, sebuah langkah yang selama ini dinanti-nanti. Jadi jawaban dari Caimin 1 menit itu sebetulnya substantif. Meskipun waktunya kurang ya, karena dia harus melihat dulu apa sih SGIE itu. Berbeda dengan Prof. Mahfud. Ketika dia ditanya soal carbon capture storage, carbon capture storage, maka dia lari kemana-mana ke kebijakan, menjelaskan tentang sebuah, dia terjebak juga dengan apa itu istilah bagaimana membuat sebuah undang-undang, ada PO POP apa itu, lupa lah saya, pokoknya membalas sesuatu yang rumit dengan rumit. Lalu kemudian oleh Gibran dikatakan Pak Mahfud ini belum menjawab pertanyaan saya, jangan kemana-mana. Nah, dan di sisi itu justru mungkin dilihat bahwa ketenangan, ketulusan, kejujuran dari Caimin itu poin bagi publik, itu juga merupakan poin. Jangan dikira itu tidak poin. Gaya ofensif dari Gibran jangan dikira itu juga sesuatu yang positif terus loh. Pada titik tertentu publik kita melihat ada loh, saya mendengar ada, ini kok gayanya kayak kemelinti ya dia bilang. Ada yang bilang gaya kemelinti, ada yang menggunakan gayanya kementus gitu. Tidak sopan dan sebagainya, meskipun ya sah-sah saja debat itu tidak perlu sopan-sopan. Tidak perlu sopan santun, tetapi mungkin ini strategi yang sengaja diambil. Kalau Prof. Mahfud saya kira kenapa dia lebih cenderung hati-hati, karena dia mungkin masih menjadi bagian dari pemerintahan sekarang. Ketika mau mengejar tax ratio 23%, dia harusnya itu cecar terus itu. Ketika lihat bahwa misalnya Gibran mulai goyah dengan jawaban stunting dan seterusnya untuk infrastruktur sosial, itu dia harusnya cecar lagi. Kalau perlu ya sampaikan bahwa ini loh infrastruktur sosial yang saya maksud itu ini gitu. Ini loh definisi infrastruktur sosial menurut World Bank gitu kan, menurut Bappenas ya, itu semua kalau perlu dijelaskan seperti itu. Tapi Pak Mahfud tidak mengambil langkah seperti itu. Gus Imin juga tidak mengambil langkah seperti itu, karena Gus Imin ingin pada posisi yang tulus dengan menggunakan hal-hal yang barangkali genuine dia pakai, misalnya kayak selepet tadi. Tetapi membawa itu kepada selepetnomik itu menurut saya juga, saya pribadi ya, analisis saya mungkin juga agak berlebihan, karena sekarang selepetnomik itu ya sebetulnya kan membangkitkan segala sesuatu dengan sengatan-sengatannya, dengan ya ayo bangkit dengan selepet gitu loh. Ya itu bagus saja untuk sebagai sebuah gimmick istilah. Tetapi kalau terlalu banyak, maka ya itu menjadi segala sesuatu yang terlalu banyak itu kan menjadi overdosis. Overdosis itu kan malah nggak baik gitu. Iya, tapi kalau saya rasakan selepet itu lebih pada physicalitas. Jadi lebih terasa fisiknya gitu loh daripada keakraban. Nah, makanya saya berpikir istilah selepet ini kok justru kontraproduktif ya.
Gus Imin kalau itu dijadikan sebagai branding ya. Tapi kalau untuk selepet-selepet hal-hal yang buruk saya pikir tidak jadi justru persoalan. Kalau kayak Pak Caimin itu kan dia bilang selepet korupsi, selepet penyimpangan, selepet orang dalam, segala macam. Saya pikir itu sih tidak menjadi masalah. Karena konteks selepet yang disampaikan oleh Gus Imin itu adalah selepet untuk menghilangkan hal-hal buruk tadi itu. Untuk menghilangkan termasuk mungkin yang tidak bergerak, yang stuck, berada di posisi seperti itu, perizinan yang terus-menerus menumpuk. Ya dulu kan banyak meja katanya, satu atap diganti dengan satu atap ternyata terus-menerus juga masih banyak meja gitu kan. Jadi orang tetap mengejar itu. Kalau dalam logistik misalnya, logistik itu kan rantai pasok kita kan panjangnya minta ampun. Dari beras gabah kering panen dari petani sampai kepada konsumen itu rantai pasoknya banyak sekali, sehingga uang itu banyak habis di jalan kata bahasanya Anies. Nah, itu yang harus diselepet kalau dalam konteksnya Caimin. Itu jadi menurut saya untuk hal-hal yang buruk seperti itu, gimmick-gimmick itu perlu, kayak selepetan itu perlu. Kalau tanpa gimmick juga nggak apa-apa, asal kita mampu menjelaskannya dengan cara yang bagus. Ya kayak kemarin misalnya Prof. Mahfud, dia pokoknya apa-apa resepnya itu satu, memberantas korupsi kan gitu, dengan hukum, meskipun penegakan hukum meskipun itu juga mungkin tidak terlalu disukai oleh orang-orang pajak dan bea cukai ya, karena mereka merasa bahwa karena nilas titik, karena ulah 1, 2, 3 orang lalu dikebiahuyah kan, digeneralisasi menjadi ulah semua, bahwa yang masuk menjadi aparat pajak itu pasti buruk gitu kan. Kayak kemarin contohnya berkali-kali kan Prof. Mahfud bicara soal aparat pajak kan gitu kan. Faktanya ada. Tetapi apakah itu menjadi fakta general, itu kan juga masih debatable. Nah, cara menjelaskannya juga masih ada beberapa lompatan-lompatan. Jadi Prof. Mahfud mencoba untuk menutup kekurangannya dia di bidang ekonomi dengan memperkuat bahwa problem ekonomi kita itu terjadi karena ada perilaku yang sangat buruk. Apa itu korup? Ya, kita setuju. Tetapi how to, bagaimana cara mengatasi itu, kan kita semua terus-menerus berdebat nih. Problem korupsi kebocoran itu kan sudah disampaikan sejak zaman dulu Profesor Sumitro Jayadikusumo masih menjadi teknokrat di Orde Baru, bapaknya Prabowo. Ya, bahkan Prabowo dulu kan sempat ada istilah bocor. Itu di 2014 kan. Itu dari bapaknya sebetulnya, yang sekitar 30% kan katanya anggaran kita bocor 30%. Nah, kalau sesuatu yang sudah diketahui kemudian diulang-ulang sampai 50 tahun kemudian gitu, atau 40 tahun kemudian tanpa ada solusi, berarti memang kita ini berarti bangsa apa dong? Mandek dong. Kalau ya boleh jadi benar, tetapi berarti kita ini bangsa yang tidak tahu bagaimana cara mengatasi persoalan, kan bisa dibalik begitu juga. Jadi saya kira sih dalam konteks gimmick, selepet itu it's okay, asal tidak terus-menerus. Dia disampaikan terus-menerus, diucapkan terus-menerus yang membuat kemudian terjadi inflasi kata-kata selepet itu. Nah terus tadi sempat sudah dibahas ya Pak Prof, soal pernyataan Gus Imin yang akan membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya. Sebenarnya itu realistis nggak? Ya realistis sebenarnya. Masih ada argumentasi yang bisa mendukung itu. Sebenarnya kan yang jadi persoalkan kubu Amin itu kan begini, daripada kita membangun IKN dengan biaya yang begitu besar, 400 triliun lebih, apakah tidak lebih bagus ketika anggaran sebanyak itu dibagi ke banyak kota? Jadi setiap kota itu punya infrastruktur yang mungkin setara Jakarta atau mendekati Jakarta, sehingga investor itu semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di kota-kota tersebut. Ketika investasi makin banyak, ya otomatis kan ekonomi semakin bergerak. Ketika ekonomi semakin bergerak kan, ya ujung-ujungnya kan bisa
memberikan manfaat kepada rakyat kan. Itu sebenarnya yang kalau sepengetahuan saya yang jual tanda kutip oleh kubu Amin. Jadi bukan membangun kota baru sebesar Jakarta di mana di Kalimantan, di mana Pontianak, di Banjarmasin. Saya pikir ya kalau itu sih sangat tidak realistis lah ya kalau janjinya seperti itu. Tetapi kalau dan itu pasti bukan karena sudah dijelaskan lagi kan. Betul, iya. Jadi ya kalau kita lihat janji-janji yang atau visi misi yang ini oleh kubu Amin juga ya sebagian besar sih realistis ya. Ya. Jadi mereka punya argumentasi yang sangat kuat juga dan perhitungan-perhitungan yang sangat matang. Jadi tidak asal untuk menarik hati masyarakat semata. Tapi persoalannya cara mengomunikasikannya. Betul. Kecuali kalau ini semua program-program 14 loh, ada 14 program visi misi ekonominya Amin. Tetapi kalau yang menyampaikan itu Anies Baswedan langsung, ya, saya kira sudah selesai persoalan. Itu orang akan manggut-manggut karena itu sangat very clear. Very clear. Ya, ketika misalnya mengatakan 40 kota itu kan Anies yang kemudian setelah debat menjelaskan kan. Tapi Cak Imin juga sudah menjelaskan yang dimaksud dengan 40 kota itu bukan membangun kota baru. Kota-kota yang sudah ada itu di-upgrade dengan bahkan bilang loh anggaran 3 triliun sudah cukup. Betul. 3 triliun kali 40 itu cuma 120 triliun. Meskipun 120 triliun juga banyak, nggak bisa kata cuma. Tetapi itu sudah cukup. Itu cuma sepertiga atau seperempatnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun IKN. Jadi pola-pola untuk mengontraskan pada diferensiasi tadi teori POV. Kita kembali ke teori STPDB tadi itu. Jadi diferensiasinya di situ. Dan ketika didesak oleh Gibran mengatakan ini Gus Imin ini nggak konsisten ya misalnya. Ini dulu sudah ikut tumpengan. Ya kalau itu perkaranya, ya jangankan Gus Imin, wong Anies Baswedan sebagai gubernur waktu itu dipaksa untuk membawa tanah Jakarta dibawa ke sana. Tetapi kan bukan berarti itu harga mati yang harus mati-matian dipertahankan dan tidak bisa dievaluasi. Itu kan persoalannya. Kan kemudian yang dijelaskan oleh Cak Imin bahwa persoalan IKN itu bukan persoalan setuju atau tidak setuju. Jangan diletakkan di situ dulu. Prosesnya bagaimana dulu. Ya kan? Apakah ketika membangun IKN itu masyarakat diajak berembuk atau tidak? Lalu kondisi realnya itu prioritas atau bukan? Super prioritas atau bukan? Atau katakanlah kalau memang oke harus pindah, seperti apa formatnya, bentuknya? Apakah perlu harus membangun sebuah hal yang raksasa yang kayak monumen-monumen besar seperti itu? Apakah harus seperti kayak yang di Jakarta? Itu kan sama dengan kayak memindahkan kota saja. Membangun istananya yang besar, yang megah. Tetapi kemudian ya investornya masih jadi tanda tanya kan. Ya ketika disebut yang dimaksud Prof. Mahfud, itu saya yakin adalah investor asing luar. Ya. Salahnya dia tidak menyebut itu. Iya, jadi belum ada satupun investor asing yang berminat. Ya. Faktanya memang belum ada investor asing yang berminat. Investor dalam negeri itu pun beberapa di antaranya kan masih komitmen. Dan nilainya juga nggak sebesar yang disebut itu. Angka 41 triliun itu kan biaya APBN yang akan dikeluarkan. Biaya APBN yang akan dikeluarkan dan akan terus dikeluarkan nanti menjadi 20%-nya dari total biaya pembangunan IKN itu disanggah oleh APBN. Dan konon mereka karena disuruh kan? Ya, yang dari dalam negeri. Yang dalam negeri harus diverifikasi. Ya, tetapi konon kan mereka disuruh. Ya, ada paling tidak ada atensi yang digerakkan lah. Ya itu wajar lah dalam sebuah upaya negeri ini. Dulu Pak Harto juga sering melakukan itu kan. Kepada konglomerat itu kan, ya memang ya tidak ada yang ya, secara tapi ikhlas. Agak berbeda menurut saya kalau kita bandingkan dengan Pak Harto. Mereka menyuruh konglomerat itu kan untuk program-program yang prioritas memang, prioritas untuk publik. Tetapi kalau yang ini, apakah ini prioritas?
apakah tidak ada sektor-sektor yang jauh lebih urgent yang harus diatasi dulu? Ya. Ini kan sebenarnya jadi pertanyaan kenapa pembangunan IKN itu kan masih banyak dipersoalkan. Kan? Ya, betul, itu aja setuju. sebenarnya bukan persoalan kita setuju atau tidak setuju. Kalau Anies bilang jangan lantas yang mempersoalkan IKN itu terus dianggap oposisi, yang menyetujui IKN dianggap pro pemerintah, ya itu sebenarnya penghakiman yang tidak pada tempatnya juga. Ya kalau memang ada yang lebih urgent, ya kenapa tidak diberikan ke yang lebih dibutuhkan oleh rakyat dulu daripada kita membangun proyek yang begitu besar. Termasuk tadi memantik 40 kota itu. Iya, Mengupgrade 40 kota itu kalau sukses dilakukan, dampaknya itu akan jauh lebih menjadi bagus. daya ungkit ekonomi yang luar biasa itu bagi kota-kota. Yaitu Surakarta, kota Solo saja baru diguyur 2 triliun dalam 2 tahun saja, katanya sudah mulai bergerak kan. Ya ada revitalisasi Taman Juruk, ada revitalisasi Balai Kambang, banyak lah. Ada revitalisasi Lokananta dan seterusnya. Ya hasilnya kalau betul-betul itu dikawal secara baik kan bagus kan, diakui juga. Nah, hal-hal seperti itu kan yang dimaksud dengan mengupgrade 40 kota yang lainnya itu loh. Jadi jangan hanya Solo, tapi juga bagaimana Madiun, bagaimana Kota Malang. Nggak usah jauh-jauh lah. Solo Raya aja dulu. Ya, Solo kan itu kan Raya, jadi betul. kecemburuan kan, Klaten cemburu, Boyolali pada mempertanyakan. Klaten itu kampungnya siapa tuh? Kampungnya temennya Masar. Seragen juga mempersoalkan. Jadi sekali lagi kan bukan persoalan ini kan soal keadilan kan yang dituntut oleh kubunya Amin, yang dipersoalkan juga oleh kubu nomor 3. Sebenarnya keadilan muaranya kan ke sana. Jangan lupa Nganjuk juga harus dilihat. Kertosono. Tapi soal ini investor IKN ini yang menarik. Di media sosial ini muncul meme. Jadi jawaban Presiden Jokowi ketika ditanya, terus kemudian setelah itu tayangan jawabannya Gibran. Jadi Jokowi versus Gibran. Soal investor. Karena kan Jokowi bilang belum ada investor. Ya, betul. Dan itu apa yang disampaikan oleh Jokowi kan pernah disampaikan juga oleh Menteri PUPR kan. Betul. Secara terbuka. Dan ya memang itu kenyataannya. Bahwa benar juga Gibran ketika mengatakan wait and see dan seterusnya. Tetapi janganlah fakta itu kemudian dikaburkan. Itu yang harus dikejar mestinya. Tapi sayangnya Pak Mahfud juga tidak terlalu yakin dengan pertanyaannya. Betul. Ketika mengejar itu kan. Ada teori itu di komunikasi itu ada logos, ada pathos, ada ethos. Ya kan? Logos itu soal itu, yaitu sesuai fakta atau tidak. Kan? Ya kalau tidak sesuai fakta tetapi sering diucapkan dalam debat, ya berarti emang ada yang salah dalam diri penampil. Betul. Juga soal etos. Etika nggak ketika seseorang itu dengan sengaja, dengan niat, dengan kalau dihukum mensrea ya. Ada mensreanya. Ada niat kalau jahat. Di agama ada nawaitunya. Nawaitunya untuk menjatuhkan seseorang dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak itu ya sesuai etika nggak? Jadi saya pikir publik juga harus betul-betul cerdas, jangan hanya melihat seseorang ini penampilannya bagus, wah menyerang, berapi-api, penuh percaya diri, tetapi logikanya ada nggak? Etikanya ada nggak? Itu saya kira harus diperhatikan juga. Ya, tapi ini sangat bagus bagi publik. Meskipun kita tidak mendapatkan substansi ya dari perdebatan cawapres itu, kecuali detail-detail teknis saja tadi itu, tetapi publik akhirnya menjadi berdebat. Nah, perdebatan publik setelah debat. Jadi mendebatkan debat. Itu juga bagian dari literasi. Betul. Itu juga bagian dari yang bagus ya. Ketika publik misalnya di media sosial yang dikira bahwa SGIE itu akan mematikan,
Ya, berdasarkan analisis Drone Emprit dari 28.000 percakapan, 70% dengan tonnya negatif loh. Itu apa artinya? Artinya publik juga mulai paham nih bahwa persoalan ini bukan semata-mata soal teknis yang disembunyikan. Pertanyaan kayak SGIE itu, SGIE itu ditanyakan sama, saya punya teman yang sudah punya sertifikat syariah. Itu pun juga nggak tahu bagaimana SGIE itu. Dan saya yakin yang nonton debat itu begitu mendengar pertanyaan si Gibran pasti langsung ambil handphone, cari Google, termasuk saya. Iya, betul. Dan ada beberapa versi loh SGIE itu. Iya. Singkatannya ada 3 versi itu. Betul. Jadi ya ketika pertama kali ditanyakan dengan SGIE juga, itu juga sudah mengaburkan singkatan karena kepanjangannya bahasa Inggris kok tanyanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sama dengan bagaimana pandangan Gus Imin soal CIA. Padahal yang dimaksud apa itu CIA? CIA, Central Intelligence Agency kan misalnya itu. Ya itu kan kalau Cak Imin membalas ya, kalau Prof Mahfud dan Cak Imin membalas dengan balasan yang menohok itu bisa. Misalnya gini, bagaimana Mas Gibran menanggapi hasil-hasil dari Bahsul Masail terkait dengan digital, terkait dengan medsos. Itu kan sudah keluar tuh hasil Bahsul Masail. Nah, menurut Mas Gibran gimana? Apa itu? Nyebutin Bahsul Masail aja nggak bisa aja. Nah, sementara Cak Imin sama Prof Mahfud kan dua-duanya santri, pesantren, pasti tahu itu apa Bahsul Masail misalnya. Nah, seperti itu. Menurut Majelis Tarjih misalnya, hasil dari perbincangan di Majelis Tarjih, sampean tahu nggak? Iya, Majelis Tarjih saya nggak tahu itu majelis. Iya, makanya kira-kira seperti itu. Jadi membalas sesuatu yang sifatnya abu-abu dengan abu-abu, ya kalau untuk menang-menangan, untuk saling menjatuhkan, bisa saja mudah dilakukan, baik oleh Cak Imin maupun oleh Prof Mahfud. Tetapi Cak Imin dan Prof Mahfud tidak memilih untuk membalas, menanyakan hal-hal yang teknis. Mereka malah menanyakan hal-hal yang sebetulnya substansi, tetapi sayang dijawab dengan tidak substansi. Apa itu? Infrastruktur sosial. Itu substansi loh. Infrastruktur sosial itu penting, yang tadi saya katakan ya. Bagaimana aset yang terkait dengan pendidikan dan keterampilan manusia, kesehatan misalnya. Bagaimana kita membangun klinik-klinik mental, karena sekarang kan tren bunuh diri meningkat misalnya. Bagaimana membangun perpustakaan supaya literasi orang kita itu meningkat. Perpustakaan yang menarik, digitalisasi perpustakaan. Bukan hilirisasi perpustakaan, digitalisasi perpustakaan misalnya. Museum, bagaimana sih membuat orang itu tertarik untuk berkunjung ke museum, untuk mengunjungi museum sebagaimana negara-negara di barat misalnya. Jadi menurut saya di situ letak posisi yang melihat debat kemarin. Tapi mungkin nggak ya KPU itu membuat aturan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini, question trap seperti yang kemarin terjadi dan sebelum-sebelumnya itu dihentikan gitu loh. Karena ini kan masih ada 3 kali debat nih, Bago. Haruslah. Ya saya kira bisa. KPU kan punya regulasi dan dia regulator tuh. Malah kata Mas Jaka harus. Ya haruslah. Karena kalau enggak menjadi tidak. Menjatuhkan lawan di debat itu emang biasa. Tetapi caranya tidak dengan cara seperti itu kan. Tapi ketika caranya itu dengan menjebak, dengan niat menjatuh dengan cara-cara yang seperti itu, ya harusnya tidak dilakukan lah. Dan KPU itu harus betul-betul tegas, masih ada 3 debat. Harus ada rambu-rambu yang jelas bahwa tidak boleh masuk ke ranah yang sangat teknis misalnya. Dengan singkatan-singkatan yang orang awam juga lebih banyak yang nggak tahu. Dan moderator misalnya harusnya kan diberi kewenangan untuk lebih bisa proaktif, interupsi misalnya. Ketika kayak kemarin Gibran memberikan pertanyaan soal karbon. Itu kan tema untuk debat keempat soal lingkungan. Itu kan sudah melenceng jauh. Tetapi kan moderator karena mungkin dia tidak punya kewenangan untuk
menginterupsi ya dibiarkan saja. Jadi debatnya kan tidak substansial, tidak fokus, merambah kemana-mana, tergantung niat yang berdebat, apakah dia akan menjatuhkan dengan cara-cara yang tidak baik atau memenuhi regulasi. Kalau kemarin kan jelas kubu nomor 2 itu kan ya pasti ada niat lah untuk menjatuhkan Gus Imin sama Pak Mahfud. Jadi masih ada 3 debat, KPU harus merubah format, tidak boleh lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sehingga pertandingan debat itu berlangsung dengan fair. Mereka yang kalah memang karena mereka tidak bisa mempertahankan argumentasi atau tidak bisa menyerang dengan baik, bukan karena jatuh karena pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Ya. Jadi nanti kan debat berikutnya ini yang ketiga Capres. Nah, kalau Capres itu kan tidak menggunakan istilah-istilah rumit itu. Dan pertama kan kita sudah saksikan itu fair, makanya publik melihat bahwa debat ini bagus ketika debat Capres. Betul. Ya. Debat Cawapres itu kembali kepada debat yang formatnya mirip cerdas cermat. Gitu kan, karena ada pertanyaan-pertanyaan. Sudah begitu memang pertanyaan sulit, Gus. Iya, kesannya apa tadi? Pongah. Jadi itu sebetulnya bukan pertanyaan sulit kalau dia menjelaskan. Itu maksud dari pertanyaan itu. Jadi dia memasukkan orang dalam jebakan dulu sehingga orang sulit. Kan tidak seperti itu substansi debat. Jadi debat itu harus dikembalikan kepada maknanya. Untuk membuat segala sesuatunya menjadi clear. Argumentasinya menjadi clear. Visi misi yang disampaikan juga menjadi sangat clear. Dan kalau ada sanggahan juga sanggahan yang clear, bukan sanggahan yang didasarkan atas ketidaktahuan. Yang ketidaktahuan itu muncul karena ada jebakan gitu loh. Jadi kalau memang orang menyanggah juga biar dia diberitahu dulu. Loh, yang saya maksud itu seperti ini. Apa pendapatmu? Tidak otomatis ketika dia tidak tahu SGIE lalu kemudian kita munculkan di timnya. Misalnya Nusron Wahid bilang bahwa mosok orang pemimpin muslim kok nggak punya perhatian terhadap SGIE. Loh, ya kalau SGI yang dimaksud pertanyaan dengan SGI kalau dikiranya sego goreng iwak endok tadi gimana coba ayo. Wong SGPC aja sego pecel. Gitu loh. Jadi kita tidak usah kembali kepada masa lampau ketika kita memproduksi sekian banyak singkatan-singkatan yang rumit yang justru membuat orang-orang itu ya menjadi tidak berkembang otaknya karena harus berpikir tentang menjawab singkatan-singkatan. Itu level paling rendah itu. Itu pun sekarang sudah mulai dihindari kok. Cerdas cermat SD saja sudah mulai menghindari kita untuk mengenal singkatan-singkatan semacam itu. Jadi justru pertanyaannya dipanjangkan. Bahkan misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Meskipun sudah common singkatannya MPR. Dewan Perwakilan Rakyat. DPR. Jadi kenapa? Untuk menghindari salah persepsi orang, mispersepsi. Dan itu yang paling penting dan itu yang harus dilakukan pada debat-debat yang akan datang. KPU harus membuat formulasi seperti itu. Dan KPU juga tidak boleh membiarkan tingkah-tingkah provokatif. Nah, ini selain debat kemarin itu, yang di media sosial cukup banyak ya, cukup viral juga. Itu ada 2 hal. Yang pertama, Gibran kembali mengulang ulahnya pada saat debat Capres. Kembali bertingkah layaknya sebagai pemandu sorak. Memprovokasi para pendukungnya. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo. Tapi ini masih orang bisa tadi itu multi persepsi kan ya, menafsirkannya macam-macam. Tapi terlihat di dalam tayangan itu, dalam video tersebut memanggil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemudian menarik jaket jas yang dia pakai itu. Kemudian sempat juga begitu ya Pak ya. Ini dilihat gerakan gestur gerakan tangan. Iya, gitu. Nah, itu mencuri perhatian publik di sela-sela debat kemarin tuh, Pak. Ya, makanya sebetulnya ketika perdebatan sudah dimulai, maka siapapun apakah dia itu
penonton, apakah dia itu supporter, apakah dia menjadi bagian tim, itu harus betul-betul taat pada aturan main. Betul. Diam, silent. Tidak boleh ada bisik-bisik, tidak boleh ada orang dipanggil, kecuali break ya mungkin ya, ketika break terjadi ya. Tetapi ya itu kan multitafsir lah. Biar publik, netizen yang menafsirkan, publik sudah memberikan apa namanya, tafsirnya, sementara Bahlil juga sudah mengklarifikasinya kan, dengan mengatakan enggak, itu hanya keakraban saja biasa. Tetapi kan publik tetap bertanya-tanya, keakraban macam apa yang ditunjukkan dari sebuah jas yang dicengkeram. Nah, kalau dia pelukan yang hangat ya it's okay. Tetapi ketika gestur-gestur seperti itu, tapi itu kan menjadi wilayah di luar debat ya. Nah itu juga meskipun viral, ya biar publik lah yang menilai, silahkan netizen itu. Lalu kemudian apa tadi satunya yang viral lagi itu? Yang pemandu sorak. Yang memandu sorak itu. Oke, yang memandu sorak itu kan masih bagian dari debat juga. Itu yang harus diatur justru. Itu yang harus diatur karena itu bisa sangat provokatif dan mengganggu. Betul. Dan mengganggu itu tidak boleh di dalam aturan debat. Di dalam tata tertib yang sudah diatur oleh KPU itu sebetulnya nggak boleh, karena itu ya harus ditegur lagi. Tapi cilakanya ini sudah mulai ada ancaman ini, tim dari pasangan nomor 2 mengatakan ya dia akan menggugat, membawa ketua KPU ke DKPP. Tahu DKPP? Ya kan, Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu. DKPP. Ya, itu ketua DKPP itu karena menegur Gibran, mau diperkarakan lah kira-kira, dianggap melanggar etik, padahal aturan sudah disepakati apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan selama debat berlangsung, dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para supporter di situ. Paslon di situ harus mengatakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tetapi yang saya maksudkan adalah bahwa ke depan itu KPU harus lebih rigid lagi mengatur ini, dan flow-nya harus lebih lancar lagi, dan substansinya harus mulai tergali lagi sama seperti ketika debat capres. Jadi terus terang kalau dari sisi kepuasan, saya paling puas dengan debat capres. Dan saya kecewa dengan debat cawapres kemarin karena hal-hal yang substansial tidak tergali. Oke. Nah, tapi masih mau memberikan poin kan dari, kalau kemarin kan pada saat kita preview, kita kan masing-masing sudah memberikan poin ini penampilan 3 cawapres. Nah, setelah mereka tampil, menurut Mas Kohar, Gibran diberikan poin berapa? Dari segi apa nih? Dari keseluruhan. Totally kalau baik dari sisi dari penampilan maupun dari substansinya. Dari sisi penampilan, dari sisi komunikasi, dari sisi kelancaran, dari 1 sampai 5 ya Gibran 3,5. Kalau dari sisi substansi saya kira masih berat. Gibran ada di angka 2 lah. 2 sekian lah kira-kira begitu. Tapi kalau dari sisi etik apalagi ya, karena dia masih memprovokasi, dia masih ini. Tetapi dari segi kelancaran, dari segi penyampaian komunikasi, saya kira Gibran 3,5 itu tinggi sekali. Kalau dari sisi penyampaian, dari sisi komunikasi, Gus Imin itu ya 3. Itu kalau dari sisi substansi, Gus Imin itu sebetulnya juga hampir 3. Hanya karena memang banyak kebelibet dengan selepet-selepet itu yang terlalu banyak kemarin. Tapi kalau dari sisi etik, nah ini yang membuat kenapa Cak Imin itu, Gus Imin itu dapat tone positif karena dia jujur, dia tulus, dan dia itu mengakui apa yang dia tidak tahu, dan dia juga menjawab dengan jawaban yang sangat dewasa ya. Ketika dikatakan ikut potong tumpeng, jawaban dia ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Ini persoalan keadilan dan seterusnya. Kalau Prof. Mahfud, saya kira dari sisi komunikasi dan substansi, mohon maaf sebesar-besarnya di bawah 3. Menurut saya, karena memang sudah saya duga sebelumnya bahwa Prof. Mahfud agak sulit lah
itu sudah menjadi umum kok. Yeah. Bukan berarti profesor itu bisa semuanya, enggak. Justru profesor itu dia kan memang dia kompeten di 1-2 bidang. Dan menurut saya ketika dia Prof. Mahfud harus berbicara soal ekonomi, Prof. Mahfud ya secara komunikasi mungkin ya 2,75 lah kira-kira. Dari sisi substansi juga 2,5 lah mungkin ya 2,5 atau 2 ya ada beberapa substansi yang bagus, tetapi secara keseluruhan overall itu masih under gitu ya. Yeah. Lalu kalau dari sisi etik, saya kira ya Prof. Mahfud bagus lah. Ya dia berada dalam angka 3 kalau menurut saya. Itu. Oke. Mas Jaka. Iya, nggak beda jauh. Kalau untuk penampilan, saya pikir Gibran jauh di luar perkiraan ya. Itu bisa lah 3,5 sampai 3,75 lah. Kalau dari sisi substansi, ya menurut saya banyak yang offset, banyak yang salah lah. Bisa 2,75 lah. Kalau saya etik menurut saya masih sangat buruk lah. Dia memprovokasi, tidak patuh pada aturan, seperti tadi pemandu sorak itu, dan ini KPU juga harus benar-benar tegas. Ini uji nyali lah bagi KPU lah, ya kan. Kalau Gus Imin ya penampilan dia juga lebih tenang, cuman yang saya sesalkan, yang agak mengecewakan itu kok dia terlalu sungkan. Jadi terlalu hati-hati. Jadi saya nilai untuk penampilan ya 3 lah ya. Substansi juga mungkin 3, soal etik saya pikir juga bagus 3,5 sampai 3,75. Kalau saya agak berbeda dengan Mas Kohar untuk Prof. Mahfud itu, kalau saya pikir penampilannya juga bagus sih kalau saya bisa 3,5. Karena meskipun dari sisi substansi ada beberapa yang tidak jelas dan tidak menguasai, tapi dari cara ini dan tepat waktu terus kan, tidak pernah lebih dan tidak pernah lebih dan hampir tidak pernah kurang. Ya. Saya pikir dia cara mengatur waktunya paling bagus lah kalau Prof. Mahfud. Dari sisi etik juga dia juga sangat patuh. Katanya tidak boleh meninggalkan podium dan dia tidak pernah sekalipun meninggalkan podium. Ya bisa 4 lah kalau untuk etik. Luar biasa. Prof. Mahfud. Artinya kalau kita jumlahkan secara overall, kalau menurut Mas Jaka yang unggul ini justru Prof. Mahfud. Kalau Mas Kohar, Gus Imin. Secara keseluruhan ya. Tapi kan kita dari luar ya. Kalau dari orang dalam pasti sangat tinggi. Umpamanya Gibran dinilainya kan 9,9. Ya, itu kan mungkin terlalu kecil kali ya 9,9. Kenapa nggak 10,9? Tapi sah-sah saja sih. Setiap cara kita pasangan memandang, calon pasti ya tidak ada kecap nomor 2 lah. Pasti ada kecap itu ya nomor 1. Ya. Oke. Closing statement. Ya intinya adalah bahwa harus ada perbaikan lah nanti di debat berikutnya, karena masih ada seri debat berikutnya. Kita ingin menyaksikan supaya debat tidak anti klimaks. Ketika debat capres itu sudah sangat bagus flow-nya, relatif bagus lah ya, meskipun belum sempurna, tapi flow-nya sangat bagus. Cara bertanya juga masih sangat bagus. Menjawab masing-masing meskipun ada yang gagap, ada yang ini dengan gestur-gestur tertentu, tapi relatif masih terjaga. Lalu kemudian kita disodori oleh debat cawapres yang agak anti klimaks dan cara membawakan, cara menyampaikan, cara memotongnya juga agak ada yang menurut saya beberapa teman mengatakan norak gitu kan. Norak dengan mengatakan gayanya yang seperti itu gitu ya. Dan itu sudah menjadi analisis umum ya, analisis banyak kalangan di dunia maya, meskipun tentu saja bagi para pendukungnya ya lebih menonjolkan sisi surprisingnya, lebih menonjolkan sisi keterkejutannya. Tetapi elemen-elemen yang mengganggu debat itu harus diatur secara rapi, sehingga nanti perdebatan selanjutnya itu adalah debat yang betul-betul akan menggali substansi. Ketika nanti misalnya debat cawapres bicara kan, yang selanjutnya kan temanya soal lingkungan hidup, energi, kemudian ekonomi berkelanjutan, itu adalah tema-tema yang sangat penting. Tema-tema yang akan menjadi panduan Indonesia ke depan, sehingga hindari itu pertanyaan-pertanyaan model SGPC itu. Kalau tidak dihindari ya akan repot. Ya kita ini
ada sebuah kantor pajak itu tulisnya UPT, BPH, 2HB, apa itu yang sampai terakhir itu isinya singkatan semua itu. Ya itu mampus saja tuh orang kalau misalnya disuruh mengeja singkatan itu. Intinya di situ bahwa debat ini harus mampu melahirkan pemikiran-pemikiran yang katakanlah memang strategis untuk Indonesia masa depan dan substansinya harus tergali. Dan supaya substansi tergali itu bagaimana? KPU punya peran yang sangat besar. Itu aja saya kira. Oke, Mas Jaka. Ya, kalau debat capres sih saya sih yakin akan tetap menarik lah. Yang kita soroti ini kan debat capres. Pertama nih, KPU harus tegas. Ke regulasi betul-betul dipatuhi. Bahkan kalau perlu ada sistem kayak di sepak bola, ada kartu kuning, kartu merah. Ini kan sudah, katakanlah udah ada kartu kuning pertama nih kemarin, teguran. Ini harus segera ditegur juga. Kalau tadi diancam mau dilaporkan, ya inilah ujian bagi KPU kan. Mereka penyelenggara, mereka juga wasit, ya mereka punya hak untuk menegakkan regulasi. Kalau tidak ada lagi ketegasan, ya saya khawatir nanti di debat kedua untuk cawapres, hal-hal seperti ini akan terulang. Jadi debat akhirnya akan seperti yang kemarin berlangsung, saling menjatuhkan dengan cara-cara yang tidak elok. Kemudian untuk Pak Mahfud, Caimin, ya saya berharap nanti tampil akan lebih agresif. Jangan kalau ibarat tinju itu jangan bertipe boxer, jadilah fighter atau kalau perlu slugger. Ya kan? Kemarin itu kan Gibran itu kan udah mendekati slugger tuh kan. Dia terus menyerang lepas dari apa yang dia tanyakan itu betul atau tidak, lepas yang dia argumentasi itu salah atau benar, ya pokoknya dia serang aja kan. Jadi kalau jadilah diri sendiri untuk Pak Mahfud, untuk Pak Gus Imin, sehingga debat kedua nanti akan berlangsung lebih seru, lebih sengit, dan yang paling penting adalah ya mematuhi etika. Jangan seperti yang lain ketika mereka begitu agresif, tetapi etika tidak dipatuhi. Saya pikir itu aja sih. Oke, ya, dari saya mungkin yang paling penting adalah pada debat yang akan datang, jangan sampai ada lagi question trap, pertanyaan-pertanyaan jebakan, karena sudah nggak musim lagi. Sekarang waktunya menggali substansi. Itu yang akan dipertanggungjawabkan ke publik. Demikian, Sobat Media Indonesia, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.